Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam al-ayah. Di dalam surah Al-Imran disebutkan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah Islam. Dan ketika ada hadis dari Sayyid Umar bin Khattab yang meriwayatkan adanya malaikat Jibril bertamu kepada Rasulullah di hadapan para sahabatnya, kemudian bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan, yang semuanya dijawab oleh Rasulullah. Maka para ulama menjelaskan bahwa inti ajaran Islam itu adalah ketiga unsur tadi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dan kemudian dalam perkembangan selanjutnya, masalah-masalah keimanan yang rukunnya ada 6 ini bertambah namanya menjadi masalah-masalah akidah, masalah-masalah keyakinan, masalah-masalah kepercayaan. Sedangkan keislaman yang rukunnya ada 5 itu kemudian juga bertambah dalam kajian pelajarannya itu menjadi bidang ilmu syariah atau ilmu hukum. Sedangkan ihsan itu kemudian berkembang lagi menjadi ilmu thariqah atau tasawuf atau akhlak. Nah, di dalam masalah keimanan khususnya masalah iman kepada Allah dan Rasulnya itu kemudian paling banyak dibahas sehingga menghasilkan 50 sifat yang menjadi akidah pokok bagi umat Islam, di mana yang menyelisihi ajaran 50 ini pastinya itu tersesat dari kebenaran. Kenapa? Karena dalil-dalil yang digunakan untuk menjelaskan 50 sifat akidah ini adalah dalil qat'i, dalil yang mutlak wajib dipercayai, tidak bisa diselisihi dalam masalah keimanan ya, masalah akidah itu. Dalil-dalil itu dalil qat'i, dalil yang mutlak yang tidak bisa dibantah, sehingga kita wajib mengikuti aja, kalau tidak berarti menyimpang. Nah, sehingga timbul dalam Islam itu ada yang disebut dengan aliran sesat ya. Nah, itu yang menyimpang dari ajaran akidah tadi. Itu kan minimal ya kita memahami 50 sifat akidah itu. Karena 50 sifat akidah ini ajaran yang paling lengkap ya, dan itu bisa menangkal sifat-sifat syirik daripada seorang umat Islam. Jadi orang-orang yang ingin terhindar dari sifat-sifat syirik yang disebut musyrik ya, itu mesti memahami 50 akidah ini. Sehingga para ulama menyatakan mempelajari akidah yang 50 ini adalah wajib ain ya, sama dengan sholat begitu, tidak bisa diabaikan. Kalau diabaikan berarti berdosa. Di dalam masalah keimanan, masalah akidah itu kita harus ngikutin aja terhadap dalil yang disampaikan oleh ulama. Minimal akidah kita itu harus memahami 50 sifat akidah ya. Minimalnya itu. Standar utamanya itulah. Syahadatut tauhid itu di situ dijelaskannya. Adapun dalam masalah fikih, karena dalil yang dipakai di fikih itu bersifat zon ya, zoniyah ya, bukan qat'iyah, beda dengan akidah. Maka di dalam ilmu fikih atau aturan-aturan ilmu syariah ya, masalah-masalah keislaman, maka itu diperbolehkan adanya
eh, dua pendapat. Boleh ada dua pendapat. Yang benar pendapat itu dapat 2 pahala, sedangkan yang tidak tepat itu dapat 1 pahala. Nah, jika ada kesepakatan di antara para mujtahid dalam urusan syariah ya, dalam urusan fikih, maka itu disebut ijma atau mujma' alaih. Nah, kesepakatan yang diperoleh dari para mujtahid itu yang masuk dalam mujma' alaih itu hukumnya jadi setara dengan Al-Quran dan hadis, tidak boleh dilanggar. Maka para pelanggar terhadap hukum yang mujma' alaih itu hukumnya murtad. Misalnya tentang talak 3 ya, yang dijatuhkan sekaligus, itu sah, telah sepakat para ulama mujtahid ya. Tetapi kemudian ada yang memaknai bahwa jika talak 3 itu dijatuhkan, maka yang jatuhnya hanya 1 katanya. Dan ini menyelisihi nih. Kalau mereka tahu bahwa mereka menyelisihi dan sengaja ditetapkan, berarti mereka itu murtad. Memang urusan talak 3 ini tidak disukai oleh Rasulullah. Pernah ada sahabat yang menceraikan istrinya, talaknya sekaligus 3 gitu. Oleh Rasul ditegur gitu. Tapi itu sudah sah dan terlanjur. Maksudnya ya, sesudah ada hadis itu, seandainya seseorang mencerai istrinya, satu-satu dulu begitu ya. Itu yang disukai oleh Rasul begitu. Karena mungkin aja setelah ditalak itu timbul penyesalan dan ingin kembali lagi. Kalau jatuh sekaligus 3 itu kan nggak bisa dirujuk ya, nggak bisa dirujuk. Jadi harus diselang oleh pernikahan yang lain, kemudian diceraikan oleh suami yang kedua ini, baru bisa dinikahi lagi oleh mantan suami pertamanya. Nah, sedangkan yang tidak sepakat di antara ulama mujtahid dalam masalah fikih ini itu disebut masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah ini tetap sah dipakai oleh para pengikutnya. Seperti dalam masalah mengusap kepala ya dalam wudhu itu kan. Itu Imam Syafi'i dengan Imam Malik berbeda pendapat. Menurut Imam Malik wajib dibasuh seluruh, bukan basuh ya, maaf, wajib diusap seluruh kepala ya. Dalam Syafi'i boleh sebahagian saja begitu. Nah, ini masalah khilafiyah namanya. Tetapi baik masalah mujma' alaih ataupun khilafiyah itu semuanya jadi hukum Islam karena diperolehnya dari hasil ijtihad. Ya, ijtihad ini adalah merupakan cara yang disetujui oleh Rasulullah dalam meneliti dalil-dalil fikih ya, dalil-dalil hukum syara. Itu diridhoi oleh Rasulullah. Kalau diridhoi Rasulullah berarti diridhoi juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi riwayatnya dalam hadis itu begini, kita simpulkan saja bahwa suatu ketika Mu'adz bin Jabal ini diutus untuk menjadi qadhi ya, ahli hukum gitu. Ada yang menyatakan diutus untuk menjadi gubernur gitu di Yaman waktu itu. Sebelum berangkat, nah Rasulullah menginterviewnya dulu. Wahai Mu'adz, bagaimana caramu jika disodorkan suatu kasus hukum? Gitu. Nah, Mu'adz menjawab, saya akan menghukuminya dengan kitabullah begitu. Jadi ketika ada kasus hukum disodorkan kepada Mu'adz, maka Mu'adz akan menyelesaikannya dengan memakai hukum-hukum dari Al-Quran ya. Kitabullah itu maksudnya Al-Quran. Kemudian Nabi terdiam sebentar ya, tidak kasih komen, berarti Nabi setuju begitu. Tapi setelah itu Nabi bertanya lagi, dalam tajid fi kitabillah, bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah atau Al-Quran?
Kemudian Mu'ad menjawab, fa bi sunnati Rasulillah, maka ketika saya tidak menemukan solusi hukum dari Al-Quran atau kitabullah, maka saya akan menggunakan hadis atau sunnah Rasul. Rasul terdiam lagi, tidak ngasih komen, berarti setuju lagi gitu ya. Kemudian Rasul bertanya lagi, fa'ilam tajid fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah, lalu bagaimana Mu'ad seandainya tidak kau temukan solusi itu secara langsung baik di hadis maupun di Al-Quran? Nah ini kalau ditanyakan kepada kita nggak bisa jawab ya, kita nggak ngerti itu. Tapi Mu'ad kan sahabat itu semuanya juga mustahid, itu menurut Nabi sendiri ya, ada hadisnya itu. Mu'ad menjawab, astahidu ra'i wala alut, ya Rasulullah, ketika saya tidak menemukan solusi baik dari hadis maupun Al-Quran, maka saya akan istihad tanpa ragu. Nah kemudian Rasulullah tersenyumnya dan bergumam sambil menyedekapkan tangan beliau ke dadanya, kedua tangannya ke dadanya, dan berucap, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada utusan Rasulnya sehingga membahagiakan hati Rasulnya, begitu. Nah sejak adanya hadis itulah, maka dalil-dalil yang menjadi sumber hukum bagi umat ini ada 3 ya. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga hasil istihad mustahid mutlak. Nah dalam perkembangan selanjutnya dari hasil istihad ini berkembang kembali menjadi ada yang mujma' alaih ya, ijma, dan ada dari kias ya, kias atau analogi begitu. Sehingga kemudian berkembang lagi bahwa sumber hukum Islam itu bisa diperoleh dari Al-Quran, hadis, ijma maupun kias. Itu minimalnya ya. Bahkan di mazhab Hanafi itu ada 7 ya, ditambah lagi setelah itu. Itu perkembangan fikih ya. Nah kemudian secara ringkas dalam urusan fikih ini, karena hukum itu bisa digali oleh mujtahid, bagi yang tidak mampu ijtihad, nah ini masalahnya nih. Itu ada kesepakatan ulama jumhur ya, bahwa bagi yang tidak bisa ijtihad, dia wajib taklid kepada salah seorang mujtahid. Ini untuk menjaga keutuhan hukum-hukum agama ya. Dan kemudian juga para ulama zaman dahulu tuh sudah sepakat ya, bahwa dalam urusan akidah, umat Islam tidak boleh keluar dari ajaran akidah 50 ya, yang dijelaskan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kenapa? Karena akidah yang 50 ini sudah diteliti oleh para ulama, itu sesuai dengan akidah Nabi dan sahabatnya. Jadi yang keluar dari akidah 50 berarti menyimpang ya, gampang itu. Jadi kalau ingin tahu umat Islam itu menyimpang atau tidak, lihat akidahnya ya, jangan dilihat fikihnya begitu. Kalau fikih emang sudah disepakati boleh berbeda selama ada dalil gitu kan, dalam masalah khilafiyahnya begitu. Tapi dalam masalah ijma'nya nggak boleh berbeda begitu, harus sama ya, menyesuaikan diri dengan ijma' begitu. Karena kalau berbeda dalam ijma' murtad, keluar dari Islam ya. Ini hal-hal dasar sebenarnya harus diketahui oleh umat Islam ya. Sayangnya umat Islam sekarang ini mayoritas nih kurang ya, kurang menyukai gitu pendalaman ilmu agama. Padahal itu diperintahkan di dalam surat Taubah ya. Lihat apa fiddin kan, itu diperintahkan oleh Allah agar kita sebagai umat Islam itu mendalami ilmu agama, tapakuh fiddin ya. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa orang yang akan mendapat kebaikan itu diberi tapakuh fiddin oleh Allah, diberi pemahaman dalam urusan agamanya. Paham apa? Nah, paham dalam ilmu akidah, benar akidahnya ya, yaitu mengikuti akidah yang 50 ya. Kemudian paham dalam masalah fikih, benar dalam tata cara ibadahnya, dan paham dalam masalah apa, ilmu keuangan ya, ilmu ekonomi ya, bisa mengatur keuangan begitu, tidak boros ya.
Itu minimalnya seorang muslim itu begitu ya, benar dalam akidah ya, mengerti gitu dalam urusan akidah, benar dalam masalah tata cara ibadah, dan mengerti ilmu ekonomi lah, sedikitnya mengerti, maksudnya bisa mengatur ya, nggak perlu secara luas sih, maksudnya bisa mengatur keuangan begitu. Ketika orang itu sudah benar tauhidnya, mengerti urusan tauhidnya, urusan akidah ya, mengerti urusan fikih ya, urusan ibadah, mengerti urusan keuangan ya, bisa ngatur uang maksudnya, orang itu disebut rosyid kalau laki-laki, kalau perempuan rosyidah ya. Nah, tugas orang tua mendidik anak itu setidaknya sampai rosyid. Jadi selama belum rosyid ya, belum lepas kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan, bahwa sekali lagi agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Di dalam Islam itu ada masalah-masalah akidah, ada masalah-masalah ibadah, dan masalah-masalah akhlak ya. Dalam masalah akidah, semua umat Islam mesti mengambil satu pelajaran akidah yang sudah disusun oleh ulama Asy'ari ya, dan ulama Maturidi. Jika tidak memakai akidah itu pasti tersesat begitu. Walaupun orangnya baik ya, jika tidak mempelajari akidah Asy'ari dan Maturidi dan tidak memakai akidah itu, pasti sesat itu. Sedangkan dalam masalah fikih ya, itu disepakati bahwa jika tidak mampu ijtihad, maka umat Islam diwajibkan taklid kepada salah seorang imam madhab yang 4, karena imam madhab yang 4 ini komplit dalam ijtihadnya dan sesuai dengan Quran dan hadis ya. Sedangkan dalam masalah halak itu juga ada madhabnya ya, tetapi yang paling penting itu dalam masalah akidah dan masalah ibadah ya. Dalam masalah halak itu sebenarnya ketika seorang itu memahami akidah dengan benar dan memahami tata cara ibadah dengan benar, maka dia akan memiliki akhlak sendiri ya. Itu merupakan konsekuensi logis ya. Nah, tapi untuk perdalam ilmu akhlak silakan, ada juga ilmu tasawuf ya, silakan dipelajari itu untuk kesempurnaan kita sebagai umat Islam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.